Tekankan pribadi-Mu buat setiap kami Tuhan. Show us your face, Father God. Show me your face, Lord, Father God. Show me your face. Jangan lewatkan setiap kami. Kiakara barata syaka. So I might stand in His holy place. Mari ambil sikap yang terbaik untuk kau berjumpa dengan Tuhan. Show me your face, Lord. Your power, kuasa anugerah-Mu. Your power and your grace. I will make it to the end if I could just see your face. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Show me your face, Lord. Jangan lewatkan setiap kami, Tuhan. Show me your face. Kami rindu pribadi-Mu. Sentuh kami sekali lagi pagi ini. So I might stand in His holy place. Show me your face, Lord. Power and your grace. Thank you, God. I will make it to the end if I could just see your face. Show me your face. Show me your face. Show me your face. Rasakan kehadiran-Mu. Dia berjalan di tengah-tengah kita. Show me your face. Bapak Ibu, sebelum Tuhan taburkan firman-Nya dalam tanah hati setiap kita, izinkan Dia sentuh hidupmu pagi ini. Dia sedang jalan di tengah-tengah kita. Dia begitu nyata, pribadinya nyata di tempat ini. Thank you, Jesus. Show me your face, Lord. Ada anugerah, ada kekuatan yang baru. Your power and your grace. I will make it to the end if I could just see your face. Mari sekali lagi dengan lembut, biarkan Dia sentuh hidup kita. Show me your face, Lord. Terima kasih Tuhan. Show me your face. Betapa kami haus akan pribadi-Mu. So I might stand in His holy. Dalam tempat kudus-Mu, Tuhan, pegang kaki kami. Show me your face, Lord. Your power and your grace. I will make it to the end if I could just see your face. I will make it to the end. I will make it to the end.
Dan Tuhan beri kami hati yang lembut, hati yang haus dan lapar akan Kau, hati yang mudah dibentuk dan mudah diajar. Supaya hati kami ini adalah tanah yang subur, yang supaya Engkau menyirami kami Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang Kau firmankan Tuhan, itu dapat berakar kuat di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, biar para malaikat Tuhan, Engkau yang beracara di tempat ini, Roh Kudus ambil alih setiap sinyal dari awal hingga akhir ibadah ini. Tuhan berkati juga hamba-Mu, apapun yang disampaikan ini hanya berasal daripada hati Tuhan. Yang bukan dari hati Tuhan tidak boleh disampaikan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Dan kami siap hidup kami diubahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Suara saya jelaskan ya? Jelas. Ya, baik. Pada siang hari ini saya mau sharing tentang ketaatan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Ulangan 10 ayat 12. Ulangan 10 ayat 12. Tolong ada yang membacakan ya. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Amin. Terima kasih. Jadi di dalam ulangan itu dikatakan yang diminta Tuhan Allah itu selain dari takut akan Tuhan, yaitu hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Kalau dalam versi FIYH ya, dikatakan seperti ini. Jadi hai orang Israel, apakah yang dituntut Tuhan Allahmu dari kamu, kecuali takut akan Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Demi kebaikanmu sendiri, taatilah hukum-hukumnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Nah, di sini dikatakan, yang Tuhan mau dari kita itu adalah, kita itu takut akan Tuhan. Kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Dan juga dikatakan, demi kebaikan kita sendiri, taatilah hukum-hukumnya. Tuhan itu bilang loh, demi kebaikan kita, maka kita harus menaati hukum-hukum Tuhan. Yang Tuhan minta dari kita itu adalah ketaatan. Nah, ketaatan ini adalah hal pertama yang Bapa di surga ajarkan kepada manusia. Melalui siapa? Melalui Adam dan Hawa di Taman Eden. Jadi Tuhan ini kan memberi perintah kepada Adam. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon tentang pengetahuan yang baik dan jahat itu janganlah kamu makan buahnya. Perintah Tuhan cuma satu. Tapi Adam dan Hawa tuh gagal menaatinya. Ketaatan itu sangat penting karena ketaatan itu menunjukkan kasih dan kepercayaan kita sama Tuhan. Kemudian kita buka di dalam Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 21. Tolong dibacakan lagi Pak. Yohanes 14 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Nah, jadi kalau dalam versi yang lain ya, versi FIYH itu dikatakan, orang yang taat kepadaku, ialah orang yang mengasihi aku. Dikatakan orang yang taat loh sama Tuhan. Itu baru orang yang mengasihi Tuhan. Jadi kita nggak bisa bilang, oh kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan. Tapi sama perintahnya aja kita nggak bisa taat. Ya kan? Kita bilang, oh kita cinta Tuhan. Tapi waktu Tuhan bilang sama kita, ayo mengampuni, kita nggak bisa. Kita belum mau mengampuni. Kita nggak bisa seperti itu. Karena dikatakan orang yang taat kepada Tuhan itu adalah orang yang mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus menaati firman Tuhan. Nah, Tuhan itu nggak menginginkan
agama kita, rutinitas kita, tapi yang Tuhan mau dari kita itu hanyalah hubungan. Jadi ketaatan itu adalah bahasa kasih. Saat kita taat nikmat Tuhan. Seperti kita bilang, Tuhan, aku percaya kepadamu, aku mengasihimu. Ketaatan itu lahir dari sebuah hubungan. Waktu kita punya hubungan sama Tuhan, baru kita bisa taat. Contoh nih ya, waktu misalnya saya bilang nih sama anak saya, makan ini ya, bagus untuk kesehatan, rasanya enak. Dia makan nggak? Pasti dia makan. Kenapa? Karena dia anak saya. Saya dan anak saya ini punya hubungan. Jadi dia percaya dengan apa yang saya katakan dan dia bisa taat. Tapi kalau kita nggak punya hubungan sama Tuhan, kita nggak bisa taat dengan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, kita kembali ke Adam dan Hawa ya. Jadi perintah Tuhan itu sangat jelas. Semua pohon itu boleh kamu makan buahnya, cuma satu nih. Pohon tentang pengetahuan yang baik dan jahat ini jangan dimakan. Semua boleh, cuma satu jangan. Tapi apa yang terjadi? Ular itu kan menggoda Hawa dengan mempertanyakan dan memutarbalikkan firman. Ular bilang gini kan, semua pohon ini boleh kamu makan kan? Nah, wanita ini bilang, iya, semua dalam taman ini buahnya boleh kami makan, kecuali pohon yang di tengah-tengah itu. Buahnya kami nggak boleh makan, karena nanti kalau kami makan, kami akan mati. Kemudian ular bilang gini, enggak, kamu nggak akan mati. Tetapi Allah itu tahu bahwa pada waktu kamu mau makannya, matamu ini akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu yang mana yang baik dan mana yang jahat. Jadi ular ini memutarbalikkan firman kan. Enggak semua dia putarbalikkan, hanya sebagian. Ini yang mengakibatkan perempuan ini makan akhirnya buahnya ini. Nah, kalau di dalam Kejadian ya, dari versi terjemahan lain, Kejadian 3 itu dikatakan seperti ini. Perempuan itu pun melihat buah pohon tersebut sangat indah dipandang dan tampaknya sedap untuk dimakan. Lagi pula, dia juga ingin menjadi bijaksana. Segera sesudah itu mereka memakannya. Jadi mereka itu menuruti keinginan mereka sendiri daripada menuruti keinginan Tuhan. Apa akibatnya dari, ini kan namanya tidak taat ya. Apa akibatnya dari ketidaktaatan Adam dan Hawa? Hubungan mereka dengan Tuhan terputus. Mereka diusir keluar dari Taman Eden. Kemudian dosa masuk ke dalam dunia. Sehingga mereka itu hidup di dalam kutuk dan penderitaan. Tanahnya menjadi terkutuk. Jadi perempuan itu mengalami sakit pada waktu melahirkan. Dan pria itu bahkan harus bekerja keras. Yang sebelumnya itu waktu mereka tinggal di Taman Eden, mereka nggak perlu bekerja, semua sudah Tuhan sediakan. Tetapi akibat kutuk, akibat ketidaktaatan mereka, mereka hidup di dalam kutuk dan penderitaan. Jadi ketidaktaatan itu membawa akibat yang sangat serius. Kemudian kita tahu cerita tentang Raja Saul. Nah, pada waktu itu Israel itu sedang perang menghadapi orang Filistin. Jadi Tuhan itu memerintahkan Saul melalui Nabi Samuel pergi ke Gilgal. Duluan mendahului Samuel. Saul itu disuruh menunggu 7 hari lamanya. Sampai Samuel datang untuk mempersembahkan korban. Dan Samuel itu memberitahukan apa yang harus dilakukan. Jadi disuruh nunggu 7 hari lamanya ya. Nah, kemudian di dalam 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 9, coba kita buka. 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 9. Tolong dibacakan ya, Pak. 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 9. Begini bunyi firman Tuhan. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Demikian firman. Terima kasih. Jadi Saul itu taat loh, disuruh menunggu 7 hari. Dia sudah menunggu 7 hari. Tapi dia kan nggak taat 100%. Mungkin taatnya cuma 90% lah. Kan dia udah nunggu 7 hari. Tapi waktu dia lihat Samuel tidak datang-datang. Di ayat-ayat berikutnya Samuel akhirnya datang.
Tapi waktu dia lihat Samuel nggak datang-datang, rakyat ini kan mulai takut dan mulai meninggalkan Saul. Akhirnya dia itu mulai mempersembahkan korban bakaran. Yang harusnya dia itu nunggu Samuel dulu, baru mempersembahkan korban. Artinya itu kan dia itu taat, tapi nggak 100%. Mungkin kalau udah nunggu 7 hari, ya mungkin 90% dia taat. Saul itu hanya seorang raja, tapi dia bertindak sebagai imam. Bukan wewenangnya dia untuk mempersembahkan korban. Tetapi karena dia takut, karena dia panik, dia tidak sabar, karena situasinya yang sudah sangat genting, itu yang membuat Saul itu tidak taat. Kadang saudara, ketakutan kita, ketidaksabaran kita, itu bisa mendorong kita untuk bertindak di luar kehendak Tuhan. Jadi awalnya kita taat nih, tapi karena kok jawaban Tuhan belum datang-datang ya. Karena kita nggak sabar menunggu jawaban Tuhan, karena kita takut dengan apa fakta kita, itu membuat kita tidak taat lagi sama Tuhan. Kemudian di dalam 1 Samuel 13, ayat 13 sampai 14. 1 Samuel 13, ayat 13 sampai 14. Coba tolong dibacakan lagi, Pak. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Amin. Nah, Tuhan itu bermaksud menjadikan Saul dan keturunannya itu menjadi raja Israel untuk selama-lamanya. Itu tujuannya Tuhan. Tetapi karena ketidaktaatan Saul, karena ketaatan Saul yang 90% itu, akhirnya apa? Tuhan itu memilih menggantikannya dengan Daud, seorang yang hidup dalam ketaatan. Saul itu nggak sabar, Saul takut, dia panik karena situasi yang dia hadapi. Dan ia berada di bawah tekanan. Kadang ketaatan kita itu diuji saat keadaan yang kita hadapi itu nggak sesuai harapan. Jadi ketidaktaatan Saul ya. Jadi ketaatan 90%-nya Saul itu membuat Tuhan itu lebih memilih Daud. Jadi yang Tuhan inginkan itu bukan taat sebagian. Bukan kompromi, bukan taat yang kita pilih-pilih. Yang bagian ini kita bisa taat, tapi yang bagian lain enggak. Tapi yang Tuhan mau dari kita itu adalah ketaatan total. Nah, kemudian di dalam 1 Samuel 15, ayat 1 sampai 3, nah tolong dibacakan lagi Pak. 1 Samuel 15, ayat 1 sampai 3. Begini bunyi firman Tuhan. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Demikian firman Tuhan. Amin, terima kasih. Jadi perintah Tuhan tuh jelas bahwa Saul itu mengalahkan orang Amalek dan tumpas semua sampai habis. Bunuh semua, jangan ada yang disisakan. Tapi apa yang dilakukan Saul? Agag Raja Agag ini ditangkap hidup-hidup. Kemudian hewan yang terbaiknya itu enggak ditumpas sama Saul. Malah Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan hewan-hewan yang terbaik. Tapi yang buruk-buruk dan tidak berharga itu ditumpasnya. Jadi Saul tuh bilang sama Samuel, aku dengar suara Tuhan kok, dan aku ikut jalan yang Tuhan suruh. Kan disuruh tumpas, benar dia tumpas. Orang Amalek aku tumpas. Tapi rakyat itu mengambil jarahan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik. Tujuannya baik kok untuk Tuhan.
untuk mempersembahkan korban untuk Tuhan. Alasannya kan ini buat Tuhan, buat dipersembahkan kepada Tuhan. Padahal sebenarnya Saul itu hanya ingin menyenangkan rakyatnya dan menutupi ketidaktaatan dia. Kemudian Samuel kan berkata, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan itu lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Tuhan pernah minta sebagian dari ketaatan kita. Tapi yang Tuhan mau dari kita itu ketaatan penuh dari kita. Jadi karena perbuatan Saul ini yang ketaatan sebagian ini, akhirnya apa? Tuhan itu menolak Saul menjadi raja dan mengganti dengan Daud. Ketidaktaatan separuh ini seperti Saul ini, itu bisa membuat seseorang itu kehilangan panggilannya seperti Saul. Jadi artinya taat sebagian itu artinya sama dengan tidak taat. Jadi kita nggak bisa bilang kita taat kok, tapi cuma 70%, 80%. Itu artinya di mata Tuhan itu tidak taat. Nah, kemudian ada lagi di dalam Alkitab itu banyak tokoh, tapi hari ini saya bahas tentang Nuh. Nuh itu hidup di zaman yang penuh kejahatan dan kekerasan. Namun di tengah-tengah keadaan tersebut, Tuhan itu memanggil Nuh karena ia orang yang benar di mata Tuhan. Di dalam Kejadian itu dikatakan, Nuh itu adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi ceritanya kan Tuhan itu bermaksud untuk mengakhiri hidup semua makhluk ya. Tuhan itu mau memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi karena kejahatannya. Jadi Tuhan memerintahkan Nuh itu untuk membuat bahtera. Tuhan memberikan petunjuk itu lengkap. Ukurannya, bentuknya, panjang, tinggi, lebarnya. Dikasih lengkap sama Tuhan. Dan dikatakan Nuh itu melakukan semuanya itu dengan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Artinya Nuh itu kan taat 100%. Dia tidak bertanya, juga nggak mempertanyakan Tuhan. Nuh, walaupun banyak yang mengejek ya, wah Nuh gila nih, hujan aja, belum ada hujan deras sudah bangun bahtera. Belum pernah banjir, masa udah bangun bahtera? Tapi Nuh tetap taat sama Tuhan. Kadang waktu kita mulai taat ya sama Tuhan, pasti ada aja godaannya. Misal ya ini juga saya alami sebenarnya. Misal kita udah mau mulai baca Alkitab nih, tiba-tiba aja ada notifikasi dari handphone, malah buka handphone, akhirnya ujung-ujungnya lihat yang kemana-mana, lihat story, buka WA, akhirnya saking kelama di situ baca Alkitabnya ketunda atau kadang-kadang nggak baca Alkitab. Nah, kadang atau misalnya nih kita mau taat nih misalnya berhenti melakukan dosa seperti kita mau berhenti merokok, kita mau berhenti narkoba, pasti ada dari teman-teman kita yang bilang nggak apa-apa, sedikit aja, abis itu stop lagi. Abis itu minta ampun sama Tuhan. Ya kan? Tapi beda sama Nuh. Walaupun ia diejek orang, dia itu tetap taat membangun bahtera. Sehingga apa? Dia dan seluruh keluarganya itu diselamatkan. Kenapa Nuh bisa taat 100%? Punya ketaatan total sama Tuhan. Karena di Kejadian 6 ayat 9 itu dikatakan, Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Karena Nuh itu punya hubungan sama Tuhan, maka dia bisa taat. Jadi kita bisa punya ketaatan total, ketaatan yang 100% sama Tuhan. Waktu kita punya hubungan sama Tuhan. Waktu kita hidup bergaul sama Tuhan. Nah, ketaatan total kita itu seperti Nuh ini, itu yang mendatangkan keselamatan buat keluarga kita. Ketaatan kita itu tidak hanya mendatangkan keselamatan, tapi ketaatan kita yang 100% itu membuka pintu-pintu mujizat. Contohnya peristiwa tembok Yeriko. Nah, jadi ceritanya waktu bangsa Israel itu keluar dari Mesir, mereka kan menyeberang sungai Yordan. Mereka itu harus menaklukkan kota-kota termasuk Yeriko. Yeriko ini adalah kota yang temboknya tebal dan sulit ditembus. Tapi Tuhan itu memberi strategi kepada Yosua yang nggak biasa lah, yang rada aneh lah. Ya, disuruhnya apa? Kelilingi kota 1 kali sehari selama 6 hari. Kemudian hari yang ke-7 kelilingi 7 kali, lalu sangkakala ditiup. Nah, sehingga tembok itu bisa runtuh. Secara akal ini, kok
mau meruntuhkan tembok cuma dikelilingin doang, nggak diapa-apain. Tapi Yosua itu taat. Mereka melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Mereka nggak bertanya-tanya nih, kenapa ya harus setiap hari sekali, terus hari terakhir harus 7 kali. Mereka nggak bertanya. Mereka cuma taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan mereka percaya bahwa kuasa Tuhan itu yang akan memberi kemenangan. Jadi ketika saudara mengalami tembok-tembok dalam hidup saudara yang sepertinya susah ditembus, susah dihancurkan, kita udah coba segala cara untuk menghancurkan tembok dalam hidup kita. Belajar mendengar apa yang Tuhan perintahkan seperti Yosua. Dan taat lakukan dengan ketaatan. Maka kuasa Tuhan itu yang akan menghancurkan tembok-tembok itu. Ketaatan mereka itu, ketaatan bangsa Israel itu mendatangkan mujizat. Sehingga tembok itu dihancurkan. Kemudian lagi peristiwa Naaman disembuhkan. Saudara baca Alkitab kan ya, tahu siapa Naaman ya. Naaman itu kan panglima tentara Aram. Dia seorang prajurit besar, tapi dia sakit kusta. Dia mengidap kusta. Nah, Naaman ini dengar di Israel itu ada nabi yang bisa menyembuhkan. Nabi Elisa. Kemudian Naaman tuh pergi ke Israel. Dia bawa lu banyak hadiah. Harapannya supaya Nabi Elisa ini melakukan hal yang besar dan ajaib. Tetapi waktu Naaman itu sampai di tempat Elisa, bahkan Nabi Elisa pun gak keluar nemuin Naaman. Cuma dikirim pesan, pergi sana mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih dan kau menjadi tahir. Awalnya reaksi Naaman apa? Marah kan? Dia tidak ditemui. Udah jauh-jauh bawa banyak hadiah, nggak ditemuin. Cuman disuruh mandi doang. 7 kali di sungai Yordan. Kan harusnya ya, kalau Nabi itu berdoa pakai nama Tuhan, tumpang tangan di yang sakit, kan harusnya seperti itu. Ini ditemui aja enggak. Cuma disuruh pergi mandi 7 kali. Terus yang Naaman komplain, kenapa harus di Israel? Kenapa harus sungai di Israel? Kan sungai banyak yang lebih bagus. Kenapa harus sungai itu? Sungai Yordan. Tapi pegawainya tuh menasihati Naaman. Seandainya nih, Bapak disuruh melakukan hal yang sulit pun untuk kesembuhan, Bapak lakukan kan? Iya. Nah ini cuma disuruh mandi. Nggak ada salahnya. Cuman disuruh mandi 7 kali dan engkau akan tahir. Nah kemudian di dalam Raja-Raja 2 Raja-Raja 5 ayat 14, maka turunlah Naaman membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Walaupun sebelumnya Naaman ini sempat protes marah ya, tapi waktu dia taat, dia mulai meninggalkan egonya, melakukan tepat seperti yang diperintahkan, maka ia menjadi sembuh. Waktu kita mengalami sakit penyakit, mengalami masalah apapun, kita nggak perlu seorang nabi atau hamba Tuhan untuk berdoa atau tumpang tangan atas kita. Yang kita perlukan cuma mendengar apa yang Tuhan perintahkan, dan waktu kita lakukan dalam ketaatan, maka kita akan mendapat jawaban. Kita akan disembuhkan. Masalahnya, kita itu nggak bisa mendengar perintah atau arahan Tuhan. Makanya kita cari hamba Tuhan. Karena kita itu nggak punya hubungan sama Tuhan. Nah, sekarang kita buka dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 10. Tolong dibacakan ya, Pak. Yohanes 2 ayat 1 sampai 10. Begini bunyi firman Tuhan dengan berikut perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan itu,
isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Demikian firman Tuhan. Amin. Makasih, Pak. Nah, jadi waktu di pesta perkawinan di Kana, tiba-tiba anggur itu habis. Kemudian Ibu Yesus itu datang kepada Yesus nih, memberitahukan, anggurnya habis. Terus Yesus bilang apa? Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku tuh belum tiba. Tetapi Ibu Yesus tuh bilang sama pelayan-pelayannya, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Artinya kan dia percaya bahwa Yesus itu pasti melakukan sesuatu kan. Nah, tapi Maria menunjukkan imannya, dia bahwa percaya bahwa Tuhan itu pasti melakukan sesuatu. Makanya pelayan itu disuruh kan. Dan pelayan itu melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan. Nah, isi tempayan diperintahkannya apa? Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Lalu Yesus bilang apa? Cedoklah, bawalah kepada pemimpin pesta. Pelayan ini taat, walaupun sepertinya agak aneh ya. Itu air pembasuhan loh. Dicedok, dibawa, malah jadi anggur yang enak. Jadi mujizat itu bisa terjadi waktu kita punya iman, percaya bahwa Yesus itu dapat melakukan sesuatu dan kita taat melakukan apa yang diperintahkan. Walaupun sepertinya itu nggak masuk akal. Caranya sangat aneh, tapi Tuhan bisa bekerja. Bagian kita itu cuma taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kemudian ada lagi peristiwa Yosafat, menang dari kepungan bangsa lain. Jadi ceritanya itu Bani Amon dan Bani Moab itu datang untuk berperang, dia mau mengepung Yosafat. Itu membuat Yosafat takut. Tapi apa yang Yosafat lakukan? Kita buka dulu deh di 2 Tawari 20 ayat 1 sampai 9. 2 Tawari 20 ayat 1 sampai 9. Ulang Ibu. 2 Tawari 20 ayat 1 sampai 9. Begini bunyi firman Tuhan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama pasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Heseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru dan berkata, ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa, kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan,
kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Demikian firman Tuhan. Amin. Amin. Eh, nah, dalam dua tawari ini, jadi waktu itu Raja Yosafat itu mau dikepung. Reaksi awal dia apa? Takut kan. Tapi kemudian Yosafat itu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia menyuruh kepada seluruh Yehuda itu untuk berpuasa dan meminta pertolongan dari Tuhan. Dia mencari nih petunjuk dari Tuhan. Apa yang harus dilakukan dengan menyuruh rakyat untuk berpuasa. Nah, kemudian apa? Tuhan itu di ayat selanjutnya itu, di ayat 13 itu, Tuhan itu berbicara melalui Yahasiel kan. Tuhan bicara seperti ini. Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Yosafat. Beginilah firman Tuhan. Jangan kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang. Mereka akan mendaki ke pendakian Kis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Nah, dalam peperangan ini kamu itu nggak usah bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, cuman berdiri di tempatmu. Dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Jangan kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka sebab Tuhan menyertai kamu. Nah, jadi Tuhan itu memberi jawaban. Waktu mereka berpuasa mencari Tuhan, mencari petunjuk Tuhan, Tuhan itu memberi jawaban. Dibilang apa? Kamu jangan takut. Sebab bukan kamu yang berperang melainkan Allah. Tapi besok kamu turun tetap menyerang. Tapi kamu cuma tinggal berdiri di tempatmu. Dan lihat bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Ya kan? Jangan kamu takut. Nah, mereka itu melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Jadi sebelum mulai pertempuran mereka memuji Tuhan itu. Dan mereka cuma berdiri di tempatnya. Hasilnya apa? Musuh itu dimusnahkan. Bukan oleh pasukan Yosafat, tapi oleh Tuhan sendiri. Sebenarnya kan nggak masuk akal ya. Kok mau dikepung, cuma disuruh berdiri di tempat saja. Tapi ketaatan Yosafat ini membawa kemenangan yang luar biasa. Kadang waktu apapun yang kita alami seperti Yosafat ini, sepertinya keadaan itu mengepung kita semua. Sepertinya masalah itu menghimpit kita semua, bertubi-tubi datangnya menekan kita. Mari kita lakukan seperti Yosafat. Kita datang ke Tuhan, kita berdoa, kita puasa, sampai Tuhan memberikan perintah, sampai Tuhan memberikan arahan, lakukan dengan iman dan ketaatan. Maka kita akan melihat bahwa sungguh Tuhan yang berperang menggantikan kita. Kita cuma diam saja, menikmati semua kemenangan dari Tuhan. Nah, ketaatan kita yang 100% yang total ini akan membuka banyak pintu mujizat buat kita. Jadi, bagaimana supaya kita bisa taat ketaatan total sama Tuhan? Yang pertama, saudara itu bangun hubungan sama Tuhan. Baca dan merenungkan firman Tuhan. Kenali Tuhan lewat firman-Nya. Loh, kita itu nggak bisa taat kalau kita nggak punya hubungan sama Tuhan. Kita nggak bisa taat kalau kita nggak tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Jadi kita berdoa itu bukan hanya kita meminta sesuatu. Tapi waktu kita berdoa itu kita belajar mendengar suara Tuhan, belajar mendengar arahan Tuhan. Semakin kita mengenal Bapa dan semakin kita mengasihi Dia, maka otomatis kita bisa taat. Karena di dalam Yohanes 14 ayat 23, di dalam Yohanes 14 ayat 23, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Nah, jika seseorang mengasihi Tuhan, maka itu udah otomatis ya menuruti firman-Nya. Kita baru bisa mengasihi Tuhan, tapi waktu kita punya hubungan sama Tuhan. Waktu kita mengasihi Tuhan, ya udah pasti kita bisa taat sama Tuhan. Kemudian yang kedua, kita itu harus menundukkan kehendak pribadi kita. Artinya kita menyerahkan kehendak kita, keinginan kita, pikiran kita, hidup kita itu di dalam otoritas Tuhan. Kan firman Tuhan bilang gini, biarlah kehendakmu yang jadi dan bukan kehendakku. Artinya itu kita menyerahkan kan semua
aspek hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan itu nggak bisa bekerja sampai semua aspek dalam hidup kita itu diserahkan kepada Tuhan. Di Filipi ini dikatakan seperti ini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Tuhan itu merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Yesus itu adalah contoh ketaatan total yang 100%. Dia taat sampai mati. Nah, kemudian yang ketiga itu kita percaya. Belajar percaya walaupun kita belum melihat. Karena hidup kita itu hidup bukan karena percaya. Tapi bukan karena melihat, tapi hidup kita itu hidup karena percaya. Seperti Nuh itu. Nuh itu nggak melihat apapun, nggak ada hujan, nggak ada apapun. Tapi dia taat waktu Tuhan itu memerintahkan untuk membangun bahtera. Dia percaya dengan apa yang dia katakan, yang Tuhan katakan. Jadi saudara mau lihat mujizat, saudara mau lihat pemulihan dalam hidup saudara, belajarlah taat. Punyalah ketaatan yang 100%, bukan 50%, bukan 90% seperti Saul, tapi ketaatan 100% seperti ini. Dimulai dengan apa? Waktu kita punya hubungan sama Tuhan. Kita bisa mendengar apa yang Tuhan firmankan. Dan waktu kita mengasihi Tuhan, kita bisa taat sama Tuhan. Kemudian di dalam 1 Samuel 15 ayat 22, ini saya bacakan aja versi yang lainnya. 1 Samuel 15 ayat 22. Manakah yang membuat Tuhan senang? Kurban yang dibakar habis dan kurban sembelihan lainnya atau ketaatan? Sesungguhnya ketaatan itu jauh lebih baik dari persembahan. Mendengarkan dengan penuh perhatian jauh lebih baik daripada persembahan lemak domba jantan. Jadi di mata Tuhan, ketaatan kita itu jauh lebih berharga daripada persembahan kita. Tuhan gak perlu persembahan kita. Yang Tuhan mau dari kita adalah ketaatan. Dan mendengarkan dengan penuh pengertian itu jauh lebih baik dari persembahan apapun. Nah, mari saudara, kita hidup dalam ketaatan. Kita mendengar dengan penuh perhatian. Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk setiap firman-Mu yang ditaburkan pada siang hari ini. Tuhan, beri kami hati yang taat Tuhan. Beri kami hati yang baru yang taat Tuhan. Jauhkan daripada kami hati yang keras Tuhan. Tapi berikan kami hati yang taat untuk menaati firman-Mu ya Tuhan. Buat kami terus Tuhan punya hubungan dengan Engkau, membangun hubungan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan. Engkau Tuhan yang mau membuka pintu mujizat untuk kami Tuhan. Dan ajari kami Tuhan untuk terus belajar taat. Untuk belajar percaya kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang sanggup Tuhan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan biar firman-Mu ini berakar, bertumbuh kuat di dalam setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan dan kami percaya hidup mereka semua akan diubahkan Tuhan. Mereka akan punya hati yang baru, hati yang taat kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua jemaat ini dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Kau bawa mereka terus Tuhan untuk dalam persekutuan dengan Engkau. Sehingga apapun Tuhan yang mereka gumulkan, apapun yang mereka doakan, Engkau Tuhan yang menjawab setiap permasalahan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang mari kita berdiri, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.